Gibran Raka Buming Raka menunjukkan gestur gimmick seolah mencari jawaban Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau. Di sisi lain, Mahfud MD enggan menjawab pertanyaan tersebut karena dinilai bersifat recehan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Sementara itu saat bertanya terkait impor komoditas pangan, Mahfud MD menyindir Gibran dengan menyebut tidak akan memberi pertanyaan jebakan dan receh karena menghormati Gibran sebagai Jawapres. Namun Gibran justru menyebut Mahfud MD sedang ngambek. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor-mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini? Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang Pak. Jadi tidak bisa dijudge
Sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Dalam penyampaian visi misinya, Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Sementara saat sesi tanya jawab, Gibran bersikuku program food estate ada yang berhasil. Namun ia juga mengakui bahwa food estate ada yang gagal. Kami akan gunakan empat tolok ukur itu. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak. Cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis.